Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelas 7C akan melakukan sebuah praktikum IPA. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dan adapun anggota kelompok saya, di sebelah kiri saya ada Dedi Irawan dan di sebelah kanan saya ada Arum Pinatasari, Uswatul Munawaroh, Gita Evariani, dan saya Edi Purnomo. Tujuan dilaksanakan praktikum ini adalah agar kita dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Adapun langkah-langkah kerja yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Sistem pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Organ pencernaan yang berikutnya ialah kerongkongan. Kerongkongan disebut juga dengan esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Organ yang berikutnya yaitu ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum disebut usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecahkan pati dan gula. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang terlipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari bagian yaitu sekum, kolon, dan rekum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecahkan bahan yang tidak tercerna tersebut. Organ pencernaan berikutnya yaitu rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi vases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan vases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar.
Fungsi anus tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengeluarkan pengeluaran fases. Berikut adalah enzim dalam sistem pencernaan. Setelah melakukan pengamatan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa proses pencernaan pada manusia terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Demikianlah kegiatan praktikum yang kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.